Inilah fakta-fakta yang terungkap kiprah Yosef di pusaran kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Inilah hasil analisa Anjas di Thailand. Faktor kenapa masyarakat curiga Pak Yosef terlibat kasus ini. Pertama, reaksi di 18 Agustus 2021, Yosef terlihat sedih stres yang baru kehilangan anak dan istri. Ini hal subjektif namun secara kewajaran memang tidak salah 100%. Saat itu memang Yosef terlihat punya banyak energi, itu hal subjektif saat dilogikakan dihubungkan dengan kasus itu menjadi fakta valid. Kedua, hal yang dipertanggungjawabkan ilmu pengetahuan, tentang bercak darah, Yosef menyatakan bercak darah. Berbagai sumber dikumpulkan Yosef itu bajunya kena bercak darah pertama jaket, tapi jaket bukan dipakai Yosef tapi tergeletak di kamar korban. Jadi logikanya bisa aja tidak dipakai ditinggal di situ pada eksekusi pembunuhan terkena percikan darah. Tapi yang kedua ada percikan darah di sekitar kancing dan baju dan celana, percikan darah inilah yang menjadi pertanyaan netizen, bahkan sudah diklarifikasi Yosef menyatakan bahwa yang terakhir percikan darah itu saat itu ke kamar mandi ada air genangan kesannya gambarkan bunga-bunga terpercik di situ. Percikan darahnya itu kecil di kancing, ini justru semakin berbikin penasaran lebih dalam lagi. Percikan yang ada darah di kancing baju walaupun hanya setitik kecil berarti bak mandi darahnya sangat kental sekali. Kalau seandainya benar, tapi menurut keterangan Danu, bahwa bak mandi di lokasi airnya biasa saja tidak kental cuman agak keruh. Memang ada darah di mana-mana, ini jadi pertanyaan itu bisa jadi alat bukti, ini masuk akal atau framing. Tim penyidik melakukan hal ini pasti ada datanya saat ambil sampel darah baju Yosef, karena di baju dan celana ada darah Yosef. Saat itu penyidik mengambil darah akan diketahui apakah darah dari korban, salah satukah atau kedua-duanya. Tapi kalau darah korban kenapa cuma setitik, kalau memang berasal dari salah satu korban bukankah tahu yang pertama menemukan korban adalah tim Inafis jam 10-an pagi. Tim kepolisian datang ke lokasi tapi selama itu diamankan tidak berani masuk. Jadi darah dari mana? Ini bagian bisa secara ilmiah memberatkan Yosef, secara ekspresi wajah memang itu kesampingkan dulu karena subjektif tapi jelas darah itu bagian memberatkan Yosef. Ini adalah cipratan salah satu alat untuk eksekusi. Selain itu yang memberatkan ke Yosef mengenai pengacara, bagaimana mungkin istri dan anak korban mencari pengacara, Rohman Hidayat ditunjuk tanggal 23 Agustus tahun 2021 sudah ada konsultasi, biaya dari mana, 5 hari dalam waktu 5 hari lalu yakin disarankan adiknya Mulyana, itu jadi pertanyaan masyarakat Indonesia. Di akhir analisa, Anjas di Thailand pun menyebut bahwa kasus ini bisa saja salah satu, kedua kubu, kedua-duanya atau orang luar yang memanfaatkan.